Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya pemirsa dan juga pendengar Radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami kembali menjumpai Anda di Ruang Sehat bersama Rina hingga 30 menit ke depan ya. Baik, seperti biasa di Ruang Sehat kami akan membawakan satu buah tema gitu ya, bahasan bersama dengan narasumber yang akan nanti kita sapa ya. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa Anda nanti kami ajak untuk berpartisipasi di telepon interaktif untuk bertanya ataupun menanggapi seputar tema pada kesempatan kali ini ya. Ataupun Anda juga bisa nanti mengomentari di live streaming Facebook kami di fanpage Facebook live streaming Radio Suara Tabalong. Kolom komentarnya terbuka untuk Anda ya. Ketik saja nanti mau bertanya apa seputar tema tentu saja ya. Di luar tema mohon maaf kami tidak melayani ya. Anda juga bisa bergabung di 081348782112 ya. Oke, baiklah, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu efek jangka panjang konsumsi obat anti nyeri ya. Oke, jadi Anda bisa mulai sekarang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Namun kita akan menyapa dulu, sudah hadir di studio kita pada kesempatan kali ini Mbak atau Ibu yang cantik ini ya. Kita boleh panggil Mbak atau Ibu nih? Boleh dekat dulu ke depan. Oke, angkat aja mic-nya. Oke, sip. Sip ya, oke. Mbak atau Ibu nih kita panggilnya nih? Mbak aja nggak apa-apa. Mbak aja. Mbak Mary Rosmalita ya, apoteker. Oke, baiklah, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, siap hari ini ya memberikan kita materi gitu ya, ilmu wawasan baru seputar kesehatan tentu saja ya. Oke, baiklah, berbicara efek jangka panjang konsumsi obat ya, sebagai apoteker nih sudah pasti hatam banget ya masalah perobat-obatan gitu. Apalagi ini sering banget dialami, terutama ibu-ibu nih ya. Saya ngaku hari ini sebagai ibu-ibu, sakit kepala, nyeri lutut 30 ke atas nih. Apalagi lumayan ya. Lumayan agak PR gitu ya. Jadi namanya sebenarnya ini bagaimana sih cara kerjanya itu, kan kita sekali minum biasanya tuh langsung sembuh, atau juga ada penyesuaian 3 kali sehari baru sembuh, atau ini sebenarnya cara kerja obat anti nyeri dalam tubuh ini gimana sih Mbak? Kalau untuk cara kerja anti nyeri di dalam tubuh itu sebetulnya dia hanya untuk menghambat nyerinya ya Mbak ya. Nah, sebetulnya di dalam tubuh kita itu ada senyawa yang dinamakan itu senyawa prostaglandin. Prostaglandin. Nah, senyawa prostaglandin ini dia itu dapat meningkat ketika ada infeksi atau inflamasi. Nah, jadi itu yang menyebabkan nyeri sebenarnya. Jadi untuk obat obat anti nyeri itu untuk menghambat si prostaglandin tersebut gitu. Jadi menghambat nyerinya gitu. Apakah obat anti nyeri yang dikonsumsi oleh masyarakat umumnya gitu ya, apakah itu termasuk secara instan gitu ya disembuhkan? Apakah obat tersebut bisa dikatakan sebagai instan gitu? Salah satu yang instan? Enggak juga sih. Enggak instan, kan tergantung nyerinya Mbak. Kan nyeri ini ada nyeri akut, ada nyeri kronis kayak gitu. Ada nyeri yang disebabkan oleh neuropatik atau gangguan sistem saraf kayak gitu. Nah, kalau untuk yang akut itu yang biasa dipakai obat-obatannya itu yang dipakai yang orang-orang setiap hari tuh biasanya hari-hari gitu kan, kayak paracetamol, ibuprofen, piroxicam, meloxicam kayak gitu. Nah, itu biasanya kategorinya nyerinya nyeri akut. Nyeri akut itu biasanya nyerinya itu kurang dari 2 minggu. Gitu. Sedangkan nyeri kronis itu biasanya nyerinya itu lebih dari 2 minggu. Sama kalau nyeri neuropatik itu biasanya nyeri yang disebabkan oleh penyakit bawaan ya, misalnya kayak diabetes kayak gitu. Itu kan jaringannya banyak yang rusak kayak gitu kan. Nah, itu menimbulkan nyeri kan. Nah, itu biasanya ada nyeri neuropatik namanya kayak gitu. Kalau yang biasanya digunakan sehari-hari yang orang banyak beli itu biasanya yaitu obat anti nyeri yang akut aja kayak gitu. Oke. Ini misalnya nih saya nih ke apotek misalnya mau beli obat. Adakah pertanyaan misalnya dari para apoteker di sana, ada pertimbangan misalnya ada riwayat ini kah, ada riwayat itu kah? Jelas ada. Iya, biasanya kan kalau obat anti nyeri itu efek sampingnya lebih ke asam lambung ya, atau gangguan lambung gitu kan. Nah, itu biasanya itu yang kita pertimbangkan kayak gitu. Kalau misalkan nyerinya masih bagian nyeri luar aja, kayak nyeri lutut kayak gitu, sendi-sendi kayak gitu, asam urat gitu ya. Itu biasanya kita kasihnya yang oles aja kayak gitu. Kalau misalkan dia ada gangguan lambung ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan nyerinya bagian dalam
itu biasanya mau nggak mau harus obat oral kayak gitu. Karena kan si yang tadi senyawa yang senyawa yang prostaglandin tadi itu sebetulnya kan untuk melindungi dinding lambung. Untuk memproteksi dinding lambung. Kemudian dihambat oleh si obat oral tadi kan yang kayak paracetamol yang kayak gitu. Nah, itu otomatis kan berkurang dong proteksi dinding lambungnya kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan gangguan lambung gitu kan. Setelah minum obat anti nyeri tiba-tiba ada gangguan ini lambung kayak gitu. Oh, jadi harus ada pertimbangan gitu ya, Wak, Ya, dari betul. Kalau misalkan nyerinya masih nyeri yang biasa aja kayak nyeri sendi kayak gitu aja, lebih baik sih yang oles kalau memang dia ada gangguan lambung kayak gitu. Karena nggak enak ya, sudah nyeri, Iya, ditambah tambah lagi. ya. Iya, Kalau gitu. kata orang Tanjung tuh padih parut habis minum obat. Nah ya, oke baiklah. Tadi sudah di spill sedikit-sedikit jenis-jenis obatnya gitu. Kita sebut aja tadi mereknya PCT gitu ya. Itu kandungannya. Oh, kandungannya. Kandungannya. Oke. Kalau paracetamol itu kandungan. Oh, kandungannya. Kalau merek itu ada lagi yang lain. Asmep gitu ya. Asamefenamat itu kan kandungannya juga. Oh gitu. Iya. Oke, berarti apa saja nih obat jenis obat anti nyeri yang umum dikonsumsi masyarakat ini? Apakah ada perbedaannya gitu? Misalnya dikonsumsi dalam jangka panjang, pendek atau menengah dan panjang? Nah, kalau misalkan yang jangka pendek itu kan yaitu yang dikatakan nyeri akut, yang nyerinya kurang dari 2 minggu. Nah, itu biasanya obatnya yang biasa aja kayak paracetamol, ibuprofen, meloxicam, piroxicam kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau nyeri akut biasanya itu yang dipakai jangka panjang, nyeri akut sama yang nyeri neuropatik tadi. Nah, itu biasanya jangka panjang dan itu tuh harus pertimbangan dokter juga kan. Otomatis kan harus konsul ke dokter dulu kayak gitu kalau minum obat yang jangka panjang kayak gitu. Neuropatik itu apa tuh jenisnya? Sakitnya itu yang sakit yang disebabkan karena misalnya kayak penyakit diabetes kayak gitu. Oh, Itu kan agak berat ya. Kan ada yang rusak. Nah, lalu itu obatnya gitu. Oke. Biasanya tuh digabung dengan vitamin B kompleks. Harus Gitu. ada temannya gitu ya. Betul, kombinasi dia minumnya kayak gitu. Jadi harus benar-benar nih pemirsa dan juga pendengar kalau misalnya mau mencari obat tapi misalnya agak sulit untuk konsultasi ke dokter gitu ya. Bisa ditanyakan dengan apoteker yang berpraktik di apotiknya. Jangan beli di toko gitu. obat sembarangan juga Iya, ya. betul. Oke, baiklah. Karena ini demi kesehatan masing-masing juga ya. Iya, betul. Misal nih saya konsumsi obat misalnya belakangan ini PCT dan Asmep ini sering dikonsumsi gitu ya Iya, karena betul. sakit gusi, sakit kepala dan macam-macam. Ada resiko jangka panjang nggak sih misalnya di kesehatan? Bisa. Efek samping dan lain sebagainya efek tuh sampingnya ada itu nggak? yaitu gangguan di lambung, terus gangguan fungsi hati juga bisa. Waduh. Ya, itu. Wow. Gangguan sampai ke ginjal kayak gitu. Berat ya, berarti konsumsi obat ini diharuskankah gitu untuk kita-kita yang mau cari cara instan gitu untuk sembuh atau ada cara lain nih? Oh, kalau yang lainnya biasanya tuh kalau nyeri ya, kalau misalkan cara lain selain minum obat itu olahraga. Waduh, PR ya. Iya gitu. Nanti males ya. Bukan males sih, waktunya aja yang kurang kayaknya. 24 jam nih kurang kayaknya. Pokoknya perbaiki pola hidup kayak gitu. Terus bisa juga dengan cara lain tuh seperti terapi kayak gitu. Terapi apa tuh? Di fisioterapi iya, kah? fisioterapi kayak gitu. Sama pijit-pijit juga boleh kayak gitu. Oke, tapi saya pernah dengar kata orang-orang gitu ya bahwa kalau orang kan saya ini asam urat agak tinggi nih ya. Oh, gitu. Katanya kalau diurut nggak boleh. Itu benar nggak sih? Kalau asam urat itu sebetulnya untuk minum obat nyerinya. Kalau asam urat itu minum obat nyerinya dulu, baru minum obat asam uratnya. Jadi nggak boleh digabung obat nyeri sama obat asam urat diminum bersamaan. Itu beda ya? Jadi sembuhin nyerinya dulu, baru minum obat asam urat. Wah, ilmu nih ya. Saya baru tahu. Saya taunya kalau asam urat itu minumnya anti nyeri. Bukan ya, berarti ada obat diobatin anti nyerinya dulu, baru minum obat asam uratnya gitu. Dan itu asam uratnya juga berapa? Kita harus cek dulu kan asam uratnya berapa. Iya, 7 misalnya. Ya nggak bisa pegel-pegel di sendi, misalkan sakit di sendi kayak gitu tiba-tiba, oh ini saya asam urat, nggak bisa kan kayak gitu. Jadi harus dicek dulu asam uratnya berapa. Gitu. Oke, dari tadi cara yang tepat selain konsumsi obat tadi ya dari diri sendiri juga gitu ya. Iya, Kalau obat-obat misalnya minum daun ini misalnya, ada kan biasanya, ya boleh nggak sih itu? Boleh aja sih, cuman kan herbal itu lebih ke pencegahan aja. Gitu.
mengurangi Iya, gitu ya. mengurangi. Oke, Iya, berarti tapi tidak aman-aman untuk saja. Tapi nggak ada efek samping berjangka panjang misalnya gitu. untuk obat-obatan Herbal gitu misalnya Herbal. kayak rebus daun ini, biasanya kan orang-orang di kampung ada tuh yang kayak gitu. iya ada juga sih. Nggak masalah gitu ya. Nggak masalah sih kalau itu. Tapi- Cuman harus dijangka ya Mbak, kalau misalkan mau minum obat Nah. obat kimia dengan obat herbal itu biasanya minimal 2 jam. Oh, jeda setelahnya. Setelahnya, iya. Sebelum atau setelahnya. Sebelum minum obatnya atau setelah minum obatnya itu harus dijeda 2 jam gitu. Oke, baiklah, menarik sekali ya, apalagi ini buat kita ibu-ibu gitu ya yang agak PR gitu pagi-pagi sakit kepala gitu ya, urus anak, urus Iya, rumah iya, dan sebagainya. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui ya. Oke, kami masih mengumpulkan pertanyaan. Yang mau bertanya silakan kami tunggu di kolom komentar Facebook kami. Silakan saja ditulis seputar efek jangka panjang konsumsi obat anti nyeri. Nanti kita akan jawab ya setelah jeda berikut ini, dan juga nanti di telepon boleh saja bergabung di 0813-487-82112. Kami break dulu sejenak ya. Silahkan Anda pikirkan mau bertanya apa. Kami akan kembali tetap di sini. Oke, kembali lagi bersama kami di Ruang Sehat, masih bersama dengan Mbak Mary Rosmalita ya, apoteker yang sedari tadi membahas terkait efek jangka panjang konsumsi obat anti nyeri ya. Buat Anda misal ketinggalan, nanti kita ada rerunnya ya di TV Tabalong, dan juga nanti Anda juga bisa menyaksikan kembali di live streaming Facebook kami, bisa dinonton ulang di rewind ya dari awal. Oke, baiklah, kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi, bertanya gitu ya, menanggapi seputar tema pada kesempatan kali ini seputar efek jangka panjang konsumsi obat anti nyeri gitu ya. Bisa Anda tulis di kolom komentar Facebook kami, atau Anda juga bisa bergabung di telepon di 0813-487-82112 ya. Oke Mbak, kami akan membacakan sambil menunggu pertanyaan gitu ya, akan membacakan mitos dan fakta gitu seputar tema pada hari ini. Ada pertama, katanya mitosnya obat anti nyeri dapat digunakan sewaktu-waktu. Nanti bisa ditanggapi ya. Obat anti nyeri dapat digunakan sewaktu-waktu ya. Yang kedua, fakta penggunaan anti nyeri sebaiknya disesuaikan dengan aturan pakai. Jika dalam aturan pakai atau resep dokter meminta obat dihabiskan, maka obat harus dihabiskan meski rasa nyeri sudah hilang. Jadi ada mitos dan fakta gitu ya. Bisa ditanggapi dulu satu-satu atau langsung keduanya nanti? Boleh. Satu-satu dulu ya. Tadi obat anti nyeri dapat digunakan sewaktu-waktu. Faktanya bahwa penggunaan itu sebaiknya sesuai aturan pakai gitu ya. Kalau kata dokter apoteker dipakai habis ya sampai habis gitu ya. Oke, bisa ditanggapi. Untuk sebenarnya obat anti nyeri itu ada aturannya, yaitu tadi kan ada nyeri akut, nyeri kronis, ya kan. Nah, kalau misalkan nyeri akut itu bisa dipakai obatnya itu bila nyeri aja. Biasanya di situ dituliskan 3 kali sehari 1 tablet bila nyeri kayak gitu. Jadi kalau nyeri aja diminumnya. Tapi kalau misalkan nyeri akut, misalkan dari dokternya, oh ini obatnya harus diminum rutin ya, kayak gitu. Nah, berarti itu harus diminum terus-menerus kayak gitu. Biasanya yang diminum terus-menerus itu obat anti nyerinya, yaitu yang kayak tadi nyeri untuk neuropatik kayak gitu. Berarti misalnya kayak nyeri sendi yang misalnya datang sewaktu-waktu ya, di waktu Di itu waktu aja itu aja, di waktu nyeri aja kayak gitu. Oke, baiklah. Fakta dan mitos yang kedua ya. Mitosnya itu obat anti nyeri dapat menyebabkan ketergantungan. Faktanya, obat anti nyeri seperti PCT ya, paracetamol atau ibuprofen umumnya tidak menyebabkan ketergantungan jika digunakan sesuai anjuran, gitu ya. Betul. Tapi ada juga obat nyeri yang memang bikin ketergantungan kayak gitu. Karena kan obat anti nyeri itu sebetulnya kan nggak cuman PCT, ibuprofen, paracetamol. Sebenarnya ada golongan yang narkotiknya. Gitu. Nah, golongan narkotik itu biasanya yang kayak bahaya dong berarti. Kayak gitu. Iya, bahaya. Tapi kan tergantung nyerinya, Mbak. Kalau misalkan nyerinya yang kronik bisa digunakan itu kayak gitu. Obat narkotik kayak morfin, kodein kayak gitu. Oh, itu apakah ada pasien misalnya mengeluhkan itu bisa dikasih itu nggak? Bisa, kalau nyerinya udah berat ya. Nyerinya berat atau nyerinya udah kronik, itu bisa dikasih itu. Tapi kalau misalkan nyerinya sedang atau sampai ringan, itu hanya dikasih obat yang golongan NSAID kalau kami bilang. Kayak gitu. Yang kayak paracetamol, ibuprofen, meloxicam, piroxicam kayak gitu.
Oke, baiklah, berarti Jadi obat anti nyeri itu nggak hanya golongan paracetamol, itu ibuprofen termasuk aja. ringan Itu gitu yang ya. ringan. Iya, kalau yang beratnya yaitu ke golongan narkotik kayak gitu. Narkotik ditambah kombinasi yang lainnya kayak gitu. Oke, Gitu oke. sih. Apakah itu harus ke dokter yang golongan narkotik tadi apa Iya, apoteker? harus ke dokter. Kalau untuk pemakaian golongan narkotik itu harus ke dokter dulu kayak gitu. Karena kan itu dikategorikan nyerinya nyeri berat ya, kayak gitu yang sudah kronik kayak gitu. Oke, baiklah ya. Berarti jangan terlalu termakan mitos berarti ya, Iya, karena betul. Makanya tanyakan kepada apoteker. iya, betul sekali. Jangan beli obat sembarangan Iya, gitu betul. ya. Apalagi katanya obat dari segala macam obat adalah PCT. Enggak juga. Enggak juga gitu ya. Berarti karena itu umum, Mbak. Iya, karena itu yang umumnya yang mungkin banyak orang tahu itu aja kayak gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita datang ke apotik nih, misalkan Mbak saya nyeri, misalkan kayak itu, nyerinya nyeri apa pasti ditanyakan kan, nyeri sendi atau nyeri gigi atau misalkan sakit-sakit badan aja kayak gitu. Itu kan kita bisa ngasih tahu nih obat anti nyerinya apa yang pas kayak gitu. Biasanya nih takut nih Mbak, Iya. katanya apa namanya kalau konsul ke apoteker nggak ke dokter gimana gitu, padahal ya Enggak, ada, boleh aja, iya, tanyakan aja. Nanti juga apoteker kalau misalkan memang, oh kayaknya ini udah nyeri berat nih, pasti kami arahkan untuk konsultasi ke dokter dulu, kayak gitu, sebelum ngasih obat, kayak gitu. Oke, apalagi ada apa latar belakang penyakit. Iya, betul, apalagi ada penyakit sebelumnya, misalkan kayak ada gangguan gangguan lambung, kayak gitu. Atau Jantung aman kah? Jantung, segala macam itu kan dikonsultasikan lagi ke dokter. Karena kan anti nyeri itu juga sebetulnya kayak pasien hipertensi itu kan terbatas juga anti nyerinya, kayak gitu. Sama kayak ibu hamil. Nah, berbicara ibu hamil nih ya, kan ibu hamil ini terbatas nih. Iya, Terbatas betul. kasihan janin dan lain sebagainya Iya, gitu. betul. Apalagi kalsium yang dibutuhkan ibu hamil selama periode hamil ini kan untuk janin besar sekali gitu. Iya, Ini betul. nyari di gusi lah dan lain sebagainya, itu konsumsinya bagaimana nih? Ya itu pas saat lagi nyeri aja sih. Kalau Pas lagi nyeri pas aja. lagi nyeri aja Amankah diminumnya. meminum sama penamat kah gitu atau Biasanya sebatas di paracetamol ya, tapi Doang kan, gitu ya? tapi kan di situ juga kita ada kategori-kategori yang dibolehkan untuk ibu hamil kayak Apa gitu. tuh? Jadi kita ada obat-obatan yang masuk kategori A, B, C, D kayak gitu. Jadi misalkan kalau udah D tuh udah nggak boleh buat ibu hamil kayak gitu. kondisi ibunya kah? Bukan. Ini obatnya. Oh, obatnya. Masuk kategori mana? Jadi kita juga harus tahu nih kategori-kategori obat yang aman untuk ibu hamil kayak gitu. Berarti tidak masalah ya minum obat sebenarnya untuk ibu hamil? Ya nggak apa-apa, asal sesuai ini aja, sesuai indikasinya aja, gitu. Kalau untuk bapak-bapak nih, kan ibu-ibu nih sering sakit kepala. Terus kalau si bapak-bapak misalnya nyeri di bagian atas kepala nih biasanya, misalnya sering saya lupa itu namanya, tapi biasanya itu karena begadang dan sebagainya, tapi nyeri banget katanya di sini. Apakah itu harus dikonsultasikan ke dokter dulu atau Ya, bisa ke apoteker? kalau sebelumnya sudah minum obat Dan obat tidak antinya sembuh? dan tidak sembuh, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Jangkanya itu berapa sih kalau misalkan lebih dari seminggu atau 2 minggu itu harusnya udah dikonsultasikan ke dokter sih. Biasanya Kalau yang hitungan kami hari kasih, tadi bisa ya? kalau misalkan kami kasih kan 3 hari. Kalau 3 hari masih sakit aja, ya lebih baik ke dokter juga sih. Kalau udah 3 hari kayak gitu. Karena kan obat itu cuman kami kasih 10, biasanya kan 10 tablet. ya? Ini 3 kali sehari, itu kan untuk 3 hari aja kayak Iya, gitu. iya, 3 kali Nah, sehari. kalau misalkan dari situ nggak sembuh-sembuh, ya lebih baik ke dokter dikonsultasikan. Berarti ada jangka tersendiri gitu iya, ya. betul. Oke, baiklah. Kira-kira sudah adakah yang bertanya di kolom komentar di Instagram ada? Oke, baiklah kita cek dulu ya. Oke, baiklah dari K-Sip bertanya kepada Mbak Mary ya. Apa gejala awal yang dapat kita tahu bagi orang awam katanya kalau kita kena efek jangka panjang obat anti nyeri. Nah nih, kita sebagai orang awam nih, kita sering konsumsi obat gitu ya, obat anti nyeri. Adakah gejala awal yang orang awam ini ketahui gitu? Oke, biasanya tuh yang tadinya dia baik-baik aja minum obat itu, tiba-tiba dia ada merasa perih di lambung. Biasanya sih yang kebanyakan itu yang perih di lambung sih. Gejala awalnya? Gejala awalnya tuh biasanya perih di lambung kayak gitu. Nah itu
harus diwaspadai nih, sebelumnya kita minum obat apa ya, kayak gitu, obat anti nyeri atau apa gitu kan. Kalau obat anti nyeri berarti itu efek sampingnya sudah ke situ kayak gitu. Karena kan ya itu anti nyeri itu kan sebetulnya obatnya kan memang untuk menghambat yang senyawa tadi itu kan, yang bukan menyembuhkan yang melindungi lambung tadi kan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada merasa perih di lambung itu berarti efek sampingnya obat itu. Apa yang harus dilakukan jika terjadi itu? Stop kah atau setelah minum obat itu? Nah biasanya tuh kalau misalkan ada efek samping kayak gitu, kembali lagi nih, ditanyakan lagi ke apotekernya, ini saya setelah minum obat ini kok ngerasa perih ya lambungnya, kayak gitu. Pasti nanti apoteker itu akan mengarahkan ke dokter dulu, konsultasi kayak gitu setelah minum obat itu, kayak gitu. Biasanya sih dokter ngasihnya obat asam lambung kayak gitu. Nambah malah obatnya ya. Nambah obatnya. Jadi kalau misalkan orang ada yang riwayat asam lambung, itu biasanya sebelum minum anti nyeri itu minum obat asam lambung dulu. Gitu. Bukan makan dulu ya? Bukan, iya makan juga ya juga. Jadi gitu. Karena kan makanan nggak cukup untuk mengurangi asam lambung juga kan. Betul kan sih. Ada obatnya gitu. Jadi minum obat asam lambung dulu, kemudian makan, habis itu baru minum obat anti nyerinya. Gitu. Oke, semoga K-Sip bisa terjawab ya pertanyaan. Paling sering sih awalnya gitu ya. Paling sering asam lambung. Itu efek jangka pendek kayaknya ya? Jangka panjang. Jangka panjang gitu ya? Kalau jangka pendek kan pasti efeknya nggak ada sih. Nggak ada ya, oke. Sakit kepala gitu atau apa-apa? Lebih ke lambung ya? Lebih ke lambung. Oke, baiklah. Facebook, oke, kita kembali. Yang mana guys tidak terbaca? Ada? Oke, dari Andung Sutoyo hadir dari lingkup Bintang Ara, katanya mau nanya kalau kita yang masih awam ini, katanya Mbak, gimana ya caranya agar tidak kecanduan obat anti nyeri? Soalnya apa-apa kalau nyeri sedikit pasti sudah lari ke warung cari obat. Kok ke warung ya? Warung. Adakah yang lebih sehat selain obat dijadikan pelarian? Asik. Dia kayaknya ya. Oke, bisa sambil dijawab si Andung katanya namanya, cara agar tidak kecanduan obat anti nyeri kalau dikit-dikit minum obat, dikit-dikit minum obat ya, kayak gitu. Sebetulnya kan yang merasakan nyeri itu kan kita sendiri nih. Betul. Nyerinya nih bisa ditahan apa enggak kayak gitu. Aduh. Sudah bisa tertahankan kah atau tidak ya? Iya. Betul. Nah, tapi lebih baiknya sih kalau misalkan memang nyerinya kayak seharian tuh kayak nyeri terus. Nah, itu lebih baiknya sih minum obat kayak gitu. Tapi kalau misalkan misalkan kayak bangun tidur nih merasakan nyeri apa gitu kan, misalkan kayak baru sejam 2 jam nanti hilang kayak gitu nyerinya, itu nggak perlu minum obat sih kalau kayak gitu. Kecuali nyerinya yang seharian itu nyeri nggak berkurang misalkan kayak gitu, nah itu harus minum obat sih. Kalau nyeri seharian di perut belum makan bisa ya. Kalau ditambah makan bisa sembuh. Oke, semoga terjawab ya Andung Sutoyo dari Bintang Ara ya. 2 aja guys. Oke, baik. Kalau mungkin kita break dulu sejenak. Kita akan memasuki nanti di segmen terakhir. Jangan kemana-mana ya. Kami akan masih menunggu. Misal ada yang mau bertanya boleh nanti ya. Kami rangkum di segmen terakhir. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Oke, kembali lagi di Ruang Sehat bersama Rina dan juga Mbak Mary Rosmalita apoteker ya. Tadi kita sudah banyak sekali ya Mbak membahas terkait efek jangka panjang konsumsi obat gitu ya, obat anti nyeri yang sering sekali dikonsumsi masyarakat gitu betul. Ya. Oke, tadi kita sudah juga menjawab pertanyaan dari para pemirsa, para pendengar yang ada di Instagram dan juga di live streaming Facebook ya. Semoga terjawab. Misal belum bisa kan kunjungi mbaknya langsung ya, apotekernya, dan jangan ke warung kalau bisa ya, konsultasi langsung ke apoteker ya terkait obat-obat ya. Iya, obat-obatan agak bahaya gitu ya kalau ke warung, konsultasinya sama acil warung nanti bahaya ya. Jadi langsung ke ahlinya saja yang sekolah lama gitu ya di obat-obatan ini. Oke, di segmen terakhir kita
kasih pesan nih kepada para pendengar, para pemirsa terkait tema kita pada hari ini, efek jangka panjang konsumsi obat nyeri. Kalau bisa jangan obat gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa disampaikan pesan dan saran kepada untuk masyarakat. Pesan-pesannya sih jaga kesehatan ya, jaga kesehatan masing-masing. Pola hidupnya diperbaiki lagi, gitu aja. Terus kalau misalkan kita datang ke apotik itu jangan sungkan untuk bertanya kepada apotekernya atau di situ yang staffnya lah, di situ ada yang jaga kan, kayak gitu, tanya aja. Terus sampaikan riwayat sebelumnya ini penyakitnya apa, kayak gitu, supaya dikasih obatnya itu yang tepat, obat anti nyerinya itu yang tepat. Kalau misalkan memang ada asam lambung, sampaikan saya ada riwayat asam lambung mbak, kayak gitu. Jadi nanti yang apotekernya ini ngasih obat yang tepat untuk pasiennya. Terus kemudian setelah itu tanya efek sampingnya apa. Setelah dikasih obat itu ditanya efek sampingnya apa kira-kira ini, kayak gitu. Nanti bakalan disampaikan juga sama apotekernya. Kemudian aturan pakainya. Aturan pakainya bagaimana? Setelah makan kah? Sebelum makan kah? Kayak gitu. Berapa kali sehari? Nah, itu harus ditanyakan juga kepada apotekernya. Terus habis ditanyakan itu, kemudian ada misalkan bapaknya ini ada minum obat sebelumnya. Nah, itu harus disampaikan juga. Gitu. Takutnya kan nanti ada interaksi atau apa, kayak gitu. Jadi lebih baik kita aktif ya untuk bertanya ketika di apotek itu, aktif bertanya kepada apotekernya, kayak gitu. Jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Karena supaya tepat juga kan, tepat sasaran juga kan obatnya, kayak gitu. Nggak asal sembarang kasih aja obat anti nyeri, dikasih anti nyeri, ternyata pasiennya ada riwayat jantung, atau ada riwayat ginjal, atau ada riwayat gangguan fungsi hati atau apa, kayak gitu. Oke, yang ditakutkan malah bukan sembuh malah tambah parah gitu ya. Jadi gitu. Peran aktif dari masyarakat? Dari masyarakat juga perlu ya ke apoteker dipertanyakan kayak gitu ke. Dan jangan beli ke warung tadi ya? Iya, jangan beli ke warung, harus beli ke apotik. Tanya obat, tanya apoteker, bukan tanya acil warung. Iya, dan obat juga terjangkau juga ya, obat-obat anti nyeri. Obat-obatan juga ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, tergantung kan pasiennya maunya obat yang mana, kayak gitu. Yang penting kan isinya sama. Betul, kayak gitu. Meringankan gejalanya ya. Oke, baiklah, menarik sekali ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan kita terima kasih banyak. Semoga mendengarkan dan juga menyaksikan bisa mendapatkan manfaat gitu ya, dan bisa menyampaikan juga ke orang-orang yang ada di rumah, orang-orang terdekat kita, bahwa konsumsi obat anti nyeri itu kalau sudah sembuh ya nggak usah diminum, di stop aja gitu ya. Kalau nyerinya yang sedang aja ya. Dan harus konsultasi ke apoteker, kalau yang lebih parah lagi ke dokter. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Mary. Semoga kita bisa bertemu lagi di tema-tema yang lainnya gitu ya, di Ruang Sehat. Oke, baiklah, dan juga para pendengar dan juga pemirsa, kami terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kami, menyaksikan kami sedari tadi ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan dan juga mendengarkan Ruang Sehat setiap hari Senin pukul 2 hanya ada di TV Tabalong dan juga Radio Suara Tabalong. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan, dan juga nanti ada rerun, dan juga Anda juga bisa merewindnya di live streaming Facebook kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Rina bersama seluruh kru yang bertugas di Ruang Sehat pada kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.